Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kelima ini kita akan membahas tentang evaluasi kestabilan sistem LTIC. Jadi yang continue dulu ya, sistem yang continue. Nah, sistem dikatakan stabil ya jika jika saat terjadi gangguan atau saat mendapatkan gangguan, respon sistem atau output sistem. Jadi respon sistem atau output sistem itu sama saja ya. Kenapa disebut sebagai respon sistem? Karena harusnya output itu kan muncul ketika ada input. Jadi output itu respon dari input gitu ya. Respon atas suatu input. Makanya output sistem itu juga sering dikatakan sebagai respon sistem atau tanggapan sistem. Ya. Respon sistem terhadap gangguan tersebut masih dapat ditoleransi dan sistem tidak mengalami kerusakan ketika gangguan sudah menghilang. Nah, jadi gambarannya misal kalian punya TV, kalian masih mengalami TV analog kan ya. Ya, TV digital kan belum lama ini digaungkan ya. Dulu masih TV analog. Ketika nonton TV, kadang itu pas ada petir, itu kan TV-nya akan muncul bintik-bintik ya. Ya, biasanya orang kampung ngaraninnya kayak TV ini semutan gitu ya. TV ini semutan. Tapi kan semutannya itu kan hanya sementara. Ketika namanya petir kan juga sekilas kan. Petir datang, jeder gitu. Atau kilatnya ya. Slap, tapi kalau di dalam rumah kan kita nggak lihat kilatnya kadang ya. Nah, itu kan petir hanya sesaat. Sehingga semutannya juga munculnya sesaat saja. Setelah itu kan kembali normal. Gambarnya kembali jernih. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti sistemnya masih stabil. Dia masih kuat. Ya, ketika ada gangguan elektromagnetik dari petir, dari kilat, dia masih kuat. Terus stabil. Nah, tapi kalau kilatnya sekilas tapi kok TV-nya semutan terus sampai besoknya dinyalakan masih semutan lagi. Itu berarti TV-nya sudah nggak stabil gitu ya. Gangguannya terlalu besar sampai-sampai si TV ini nggak bisa mempertahankan kestabilannya. Gambarnya seperti itu. Ya, ya kalau digambarkan misalnya nih ada sistem. Ketika inputannya nol, ya outputnya nol. Nah, ketika ini misalnya ada petir gitu ya. Petir itu kan impuls ya. Nanti di output juga dia akan muncul apa namanya respon ya, dia juga akan naik. Ya mungkin ada osilasi sebentar, tapi nanti lama-lama dia akan nol lagi ya, nanti lama-lama akan nol lagi. Jadi ketika si gangguannya juga hanya sebentar, responnya juga hanya sebentar, nanti dia kembali ke nol lagi. Ini sistem yang stabil. Nah, apa sih bedanya stabil dan setimbang? Kalau setimbang itu sistem ketika dia keadaannya benar-benar kosong. Inputannya nggak ada, sisa-sisa sinyal dari ke pekerjaan sebelumnya nggak ada, sehingga outputnya juga nggak ada, responnya juga nggak ada. Ya. Jadi tiga komponen itu semuanya benar-benar nggak ada. Ya. Nah, kalau konteksnya dalam teknik elektro, sisa sinyal atau sisa energi itu kan bisa tersimpan di kapasitor, bisa tersimpan di induktor. Nah, ketika sistemnya dimatikan, dia mungkin kapasitor sama induktornya mungkin masih menyimpan muatan listrik. Nah, itu berarti sistemnya belum setimbang tuh. Pokoknya sampai benar-benar kapasitor kosong, induktor kosong, inputannya dilepas, responnya benar-benar nol. Nah, itu baru dikatakan setimbang. Jadi, itu ya, bedanya setimbang dan stabil gitu ya. Kalau stabil ini kaitannya respon sistem terhadap gangguan. Tapi kalau setimbang itu kaitannya dengan
energi yang sedang bekerja di sistem. Jadi energi itu harus benar-benar sudah stop gitu, benar-benar sudah habis, sistemnya kosong, nah itu dikatakan sebagai setimbang. Beberapa sifat kestabilan sistem atas respon masukan nol. Nah, ini maksudnya respon masukan nol itu inputnya nggak ada. Tapi kok kenapa bisa dia muncul respon? Ya karena tadi salah satunya karena ada gangguan. Gitu ya. Sistem dikatakan stabil jika responnya itu perlahan menghilang seiring dengan hilangnya gangguan. Gitu ya. Kayak ini yang gambar bawah sebelah kiri, dia ada gangguan ya, ini contohnya sebagai gangguan. Nah, tapi kan gangguannya terus hilang nih. Si responnya yang tadinya tinggi juga nanti lama-lama akan nol lagi. Nah, ini sistem yang stabil. Yang kedua, sistem tidak stabil. Jika respon masukan nol akibat gangguan tidak menghilang atau bahkan semakin besar, meskipun gangguan tersebut sudah menghilang. Nah, ini yang gambar tengah, ini inputnya kebalik ya. Harusnya sama dengan yang pertama tadi. Nah, gangguannya sudah hilang, sudah kembali ke nol. Tapi kok malah responnya malah naik gitu. Ya. Atau mungkin responnya nggak naik, tapi eh, kayak gini malah jadi amburadul. Ya. Nah, ini juga nggak stabil. Kemudian stabil secara umum. Jika respon masukan nol akibat gangguan, tetap ada setelah gangguan menghilang. Namun responnya nggak mengecil atau membesar, sehingga membuat adanya kesetimbangan baru. Jadi contohnya, tuh eh, ini sepertinya hanya gambar outputnya ya. Kalau yang sistem stabil secara umum itu contohnya nih, saya gambarkan di atas ya. Awalnya dia kan kalau inputnya nol, si output juga nol ya. Nah, ketika ada gangguan di sini misalnya, nah, dia ngerespon nih. Nah, tapi setelah ngerespon, dia nggak balik ke nol. Nah, malah standby di sini. Misalnya ini satu ya. Nah, ini namanya dia membentuk kestabilan baru. Nah, ini kan naik yang enggak, turun yang enggak, amburadul juga enggak gitu ya. Jadi dia membentuk titik kestabilan baru. Ini yang namanya stabil secara umum gitu ya. Oke, bagaimana sih cara ngecek apakah sistem itu stabil atau tidak stabil atau stabil secara umum? Kita bisa lihat dari posisi akar karakteristik. Nah, akar karakteristik itu apa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya. Kita bisa lihat dari posisi akar karakteristik pada bidang kompleks. Nanti kita cocokkan dengan 3 poin ini, ya, apakah sistemnya stabil atau tidak stabil atau stabil secara umum, gitu ya. Nah, yang pertama, jika seluruh akarnya berada di bidang kiri, bidang kompleks, ya, semuanya ada di kiri, maka sistemnya stabil. Ingat ya, semua ada di kiri, ya. Jika ada satu saja akar karakteristik yang berada di kanan, maka tidak stabil. Jadi kalau kanan kosong semuanya full di kiri bidang, dia stabil. Kalau ada satu saja yang di kanan, misal kita punya sistem orde 10 lah, misal ya, 9 akarnya di kiri, tapi ada satu yang nyempil di kanan, itu tetap nggak stabil ya, karena ada yang di kanan, ini tetap tidak stabil. Meskipun 9 banding 1 ya, tapi dia tetap nggak stabil karena ada yang di kanan. Nah, kemudian jika tidak ada akar di kanan, ya, jika di kanan ini nggak ada, tetapi ada akar yang di sumbu imajiner, pas di tengah-tengah berarti, maka jika akar yang di sumbu imajiner adalah akar kembar, maka tidak stabil. Jadi kalau yang di tengah-tengah itu kembar, nggak stabil. Jika akar yang di imajiner tidak kembar, ya, bukan akar kembar,
maka dia stabil secara umum. Nah, nah, nanti kita ada contoh ya. Ini kita recall dulu tentang operator D ya. Kita punya QD, punya PD, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian recall dari pikiran kalian ya. Ini sudah kita diskusikan di pekan sebelumnya. Nah, kestabilan sistem itu dianalisis, dievaluasi pada kondisi zero input ya. Tadi sudah disebutkan pada kondisi zero input. Jadi inputnya nggak ada. Sehingga di sini kita bisa nolkan, FT-nya nol. Sehingga yang mempengaruhi kestabilan sistem itu apa? Yang sisi output. Jadi akar karakteristiknya itu apa? Ya akarnya dari KID. KID ini kan polinomial, bisa kita cari akarnya ya. Nah, KID itu eh, KID ini kan polinomial dari si persamaan sistem ya. Bentuknya kan persamaan diferensial. Nah, polinomial karakteristik sistem itu adalah KID yang simbolnya kita ganti dengan lambda. Ini langsung aja diganti D menjadi lambda. Kenapa diganti? Karena D itu kan merepresentasikan D per dt ya. Nah, kalau ujuk-ujuk D itu kita gunakan untuk menggambarkan akar, nah ini nanti dikhawatirkan akan muncul kebingungan ya, mispersepsi dan sebagainya. Sehingga untuk akar kita ganti simbolnya pakai lambda. Ya ini langsung di switch aja ya, langsung D-nya diganti dengan lambda. Setelah Ki D kita switch menjadi Ki lambda, nah kemudian kita cari tuh akar-akar karakteristiknya. Jadi nanti dari Ki lambda sama dengan nol akan ketemu nih Ki1, Ki2, Ki3, Ki4, dan seterusnya. Tergantung orde dari sistem ya. Kalau ordenya orde 2 berarti lambdanya cuma 2 aja. Lambda 1 dan lambda 2. Kalau orde 3 berarti lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah ini contohnya ya. Misal akar karakteristik sistem didapatkan. Akarnya itu 0 dan min 3. 0 dan min 3 dari mana, Pak? Ini kan ada contoh persamaan sistemnya ya. Yang namanya akar karakteristik itu kan didapatkan dari polinomial karakteristik. Ini kalau ditulis ulang menjadi lambda kuadrat plus 3 lambda. Nah, kok ujuk-ujuk akarnya 0 dan min 3? Kalau yang sudah familiar, ini bisa dikira-kira. Ya. Ini kalau diteruskan kan sebenarnya plus 0. Nah, bilangan berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya 0, ya, tapi ditambahkan hasilnya 3, kan 0 sama 3. Lambda plus 3 sama lambda plus 0. Nah, ini disama dengan kan 0. Lambda plus 3 sama dengan 0. Lambda sama dengan min 3. Lambda plus 0 sama dengan 0. Lambda sama dengan 0. Gitu ya. Kalau yang sudah familiar bisa kira-kira. Nah, akarnya 0 dan min 3. 0 dan min 3. 0 ini kan pas di perpotongan sumbu vertikal atau sumbu imajiner dengan sumbu yang horizontal, yang real. Sehingga kan dia bisa dikatakan juga berada di sumbu imajiner kan, wong pas di potongan gitu ya. Jadi 0 ini bisa punyanya imajiner, bisa punyanya real dua-duanya. Ya. Sehingga bisa kita anggap dia di imaginary aksis ya, di aksis imajiner. Ada yang di sisi kanan nggak? Nggak ada ya. Yang di sisi kanan nggak ada. Yang di sisi kiri ada. Satu. Nah, kita cek tadi kata apa dari karakteristiknya. Dia di imajiner dan hanya sendirian, nggak kembar, ya. Terus dia nggak ada yang di kanan. Kita cek ya. Nah, ini ya, nggak ada yang di kanan. Terus dia ada yang di sumbu imajiner. Akarnya tadi yang di imajiner kembar atau enggak? Enggak ya, kan cuma satu di nol gitu ya. Nah, bukan akar kembar.
Sehingga sistemnya adalah stabil secara umum, ya. Sehingga sistem ini adalah stabil secara umum. Nah, ini contoh grafik responnya ya, saya running di MATLAB, kalian juga bisa coba-coba pakai MATLAB atau pakai software yang lain. Jadi inputnya saya beri impuls. Nah, tapi kok responnya dia stay di sini. Ini sekitar 1,6 atau 1,6 mungkin ya, atau 1,7. Dia stay di sini, di 1,6 lah ya. Kan harusnya kalau impuls, harusnya setelah impulsnya selesai, harusnya balik sini ya. Harusnya kan naik, terus balik lagi. Nah, tapi enggak, dia malah ajeb di 1,6. Ini contoh yang stabil secara umum. Nanti kalian bisa coba dengan persamaan yang lain, kalian coba plotting di MATLAB atau software yang lain untuk konfirmasi apakah hitungan kalian benar atau enggak gitu. Oke. Nah, pada contoh ini kan kita nyari akar karakteristiknya sebenarnya kira-kira itu ya. Kalian bisa juga pakai rumus ABC. Kalau yang bingung kira-kira bagaimana bisa pakai rumus ABC. Nah, kita coba pakai persamaan lain. Misalnya D kuadrat plus 4D plus 5. Nah, kestabilan sistem ingat ya, dia dipengaruhi oleh sisi output saja. Berarti kita bisa abaikan yang input. Ini kita tulis ulang sebagai Q lambda. Nah, persamaan ini bisa kita masukkan ke si rumus ABC-nya. Lambda 1, 2 sama dengan min B plus minus B kuadrat, akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. ABC-nya dapat dari mana? A itu konstantanya yang kolom pertama, B itu konstantanya yang kolom kedua, C itu konstantanya yang kolom ketiga. Sehingga min B adalah min 4 plus minus akar B kuadrat 4 kuadrat min 4 kali A. Hanya 1 ya, C-nya 5. 2 kali A, hanya 1. Maaf, ini min 4. Nah, min 4 plus minus akar 16 min 20 ya, dibagi 2. Min 4 plus minus akar min 4 per 2. Akar min 4 ini bisa kita pisah menjadi akar 4 dikali akar min 1. Nah, akar min 1 ini dia adalah cikal bakalnya imajiner. Kalian bisa pakai simbol J, bisa pakai simbol I. Ya. Min 4 plus minus akar 4 itu 2. Jangan lupa J, karena ini imajiner, bagi 2. Sehingga akar yang pertama adalah min 4 plus 2J per 2. Atau min 2 plus J. Sedangkan akar yang kedua, min 4 min 2J per 2. Ini karena rumusnya plus minus ya, makanya yang akar pertama pakai plusnya, yang akar kedua pakai minusnya. Ya. Min 2 min J. Min 2 plus J, min 2 min J. Nah, ini kalau kita pindah ke bidang kompleks, min 2 berarti ke kiri, plus J. Ya, kira-kira di sini 1, ini min 2. Akar yang pertama ada di sini, min 2 plus J. Akar yang kedua, min 2 min J. Kira-kira ada di sini. Nah,
Ini kan semua akar ada di bidang kiri ya. Sehingga kalau lihat dari karakteristiknya tadi, seluruh akar di bidang kiri. Berarti sistemnya adalah stabil. Ya, sistemnya stabil. Ya, semua akar karakteristik di sisi kiri bidang kompleks. Nah, seperti itu ya cara mengevaluasi apakah sistemnya stabil atau tidak stabil. Oke, materi kita sampai di sini dulu. Silakan nanti bisa kalian pelajari lagi slide-nya, bisa kalian tonton lagi videonya sampai benar-benar paham bagaimana caranya mengevaluasi kestabilan sistem LTIC. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.